Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan tidak jauh darimu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu berlimpah atas kami. Sungguh kalau kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dan berikan kami pengertian, dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan tidak jauh darimu. Yesaya pasal 63, Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan umat Tuhan Israel dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Kalau kita merenungkan, kalau kita amati, sesungguhnya secara manusia itu perjalanan yang mustahil. Secara manusia, apalagi mengandalkan kekuatan manusia. Bagaimana umat Tuhan Israel melalui Musa dipakai Tuhan, mereka harus berhadapan dengan Firaun, menyeberangi laut Tiberau. Perjalanan di padang gurun yang sangat-sangat melelahkan. Belum lagi Musa berhadapan dengan umat yang tegar tengkuk. Namun semuanya itu dapat dilalui oleh umat Israel. Mereka dapat melaluinya bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan, seperti itulah penyertaan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang membawa, menuntun, dan menyertai umat Israel untuk melewati semua kesulitan hingga mereka sampai ke tempat perhentian yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Saudara, demikian kita sebagai orang percaya, kita mengimani, kita percaya penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan, seorang penolong yang akan menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu demonstrasi kasih Tuhan kepada kita orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi yang paling dekat
yang paling intim dengan kita. Roh Kudus adalah roh yang manis, roh yang menuntun kita, roh yang memberi pemahaman kepada kita. Alkitab bilang 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Maka bagaimana cara pandang kita memahami masalah, tekanan, persoalan di dalam kehidupan ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kalau kita merenungkan Mazmur 139 ayatnya yang ke-7, Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 berkata, "Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Karena kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Sekali lagi, kemana aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, sesungguhnya kita tidak pernah bisa pergi ke tempat di mana Tuhan tidak ada. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan tetap ada dan ada di situ. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Nah, masalahnya adalah seringkali kita melihat masalah menjadi tembok kemustahilan. Seringkali kita melihat masalah menjadi seperti lautan yang luas, yang mustahil untuk dilalui. Nah, untuk itu kita jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Sebab pikiran dan kekuatan kita terbatas. Tetapi tidak demikian orang-orang percaya. Kita ini ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mesti yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi kita, anak-anaknya. Dengan catatan, selama kita mau dituntun hidup dalam rencana Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita, menyertai kita, bahkan menolong kita untuk melewati setiap kesukaran menjadi sesuatu yang mendatangkan kemuliaan. Untuk itu saudara, ingatlah ini, bahwa Tuhan tidak pernah jauh darimu, tidak pernah meninggalkan engkau. Orang tuamu bisa meninggalkan engkau, kekasihmu bisa meninggalkan engkau, sahabatmu bisa meninggalkan engkau, mereka bisa menjauhi engkau. Tetapi Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia tidak pernah jauh darimu. Dia ada beserta dengan engkau. Dia Allah Immanuel. Untuk itu saudara, ingatlah bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus itu memenuhi kita, sehingga Roh Kudus itu tidak jauh dari kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepada kemenangan. Dia ada untuk mengisapkan kita. Dia ada bahkan untuk membawa kita kepada berkat Tuhan. Sekali lagi saudara, ingatlah ini, bahwa Tuhan tidak pernah jauh darimu. Sebab Roh Kudus dicurahkan untuk setiap kita orang percaya yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau
sungguh Engkau tidak jauh dari kami. Sungguh Engkau ada menyertai kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah, dan kami percaya kami adalah orang yang paling berbahagia sebab Tuhan tidak jauh dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.